warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di podcast Ruang Suara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Aziza. Di podcast kali ini, saya bakal ngomongin topik yang sering banget jadi perbincangan sehari-hari. Contohnya, kenapa ekonomi bagus di berita, tapi di lapangan malah makin susah? Kalian ngerasa juga nggak sih? Kalau sekarang apa-apa serba mahal. Padahal katanya, ekonomi lagi bagus, aneh kan? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat berita, pemerintah selalu bilang bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik. Bahkan di tengah situasi dunia yang benar-benar gak pasti. Angka pertumbuhannya juga lebih dari 5% loh. Tapi kalau kita tanya langsung ke masyarakat, contohnya ke tukang ojek, pedagang pasar, atau buruh pabrik, pasti jawaban mereka berbeda. Apakah mereka terkena dampaknya? Harga bahan pokok naik, tapi penghasilan masih segitu-gitu aja. Malah, nyari pekerjaan malah makin susah. Jadi, pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya dirasakan siapa sih? Kenyataannya banyak yang bilang kalau harga bahan pokok terus naik, seperti harga minyak goreng, telur, beras, dan lainnya. Belum lagi biaya pendidikan, biaya transportasi, dan harga sewa rumah yang malah makin mahal. Padahal penghasilan mereka ya tetap segitu-gitu aja. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Apa penyebabnya? Apa sih yang salah? Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, nggak semua orang bisa merasakan manfaatnya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi malah sering terjadi di kota-kota besar dan daerah-daerah besar, seperti Jakarta dan lainnya. Sedangkan masih banyak daerah lain yang masih merasa kesulitan. Contoh konkret ialah harga barang yang terus naik. Itu bisa disebabkan harga bahan baku dunia yang naik, nilai tukar rupiah, atau masalah distribusi. Tapi sering terjadi ketika barang-barang naik, tapi tidak diimbangi dengan gaji. Jadi meskipun ekonomi naik, banyak orang yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, ketimpangan sosial juga merupakan masalah besar. Banyak orang kaya semakin kaya, atau yang miskin susah keluar dari kemiskinannya. Pemerintah mungkin sudah berusaha menggunakan program, tapi distribusi kekayaan masih belum adil. Mungkin tidak merata. Masyarakat kelas bawah sering kali merasa terjepit karena tidak ada yang adil akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang baik. Di sisi lain, pemerintah juga malah fokus membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, atau proyek lainnya yang mengharuskan adanya dana yang besar. Infrastruktur itu memang penting, tapi membutuhkan waktu yang lama sebelum bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, ekonomi naik, tapi kok rasanya makin susah? Jawabannya simpel, pertumbuhan ekonomi itu belum merata, dan gap antara si kaya dan si miskin malah makin melebar. Pemerintah seharusnya lebih kerja keras, bukan hanya sekedar mengejar angka, tapi juga memastikan hasil pertumbuhan bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Jadi kesimpulannya, ekonomi memang naik, tapi tidak semua kalangan bisa merasakan. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ekonomi bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja. Jadi teman-teman, itulah realita Indonesia hari ini. Di atas kertas, ekonomi memang naik, tapi di lapangan, rakyat harus lebih kerja keras dan tetap berjuang. Semoga suara-suara ini bisa menjadi pengingat untuk semua pihak. Itulah alasan kenapa meskipun ekonomi Indonesia sedang tumbuh, banyak orang yang masih merasa kesulitan. Pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana hasil pertumbuhan itu bisa dinikmati semua orang.